Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Apa kabar siswa kelas 12? Hari ini Ibu akan membahas materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas bagian 2, yaitu tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Kita akan membahas tentang pemberdayaan komunitas. Hakikat pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kemampuan, kekuatan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Jadi, pemberdayaan komunitas itu adalah sebuah upaya atau perubahan kemajuan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan. Sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Kemudian, prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Ketika suatu pemberdayaan komunitas dilaksanakan, maka masyarakat dapat mendapatkan keahlian dalam berbagai bidang. Hal ini penting agar tercipta upaya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus mempunyai berbagai macam keterampilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita lihat sekarang berikutnya adalah siklus pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu keinginan untuk merubah. Tahap kedua, melepaskan halangan-halangan. Tahap ketiga, rasa memiliki bertambah. Tahap keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap 6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap 7, merasa tertantang untuk upaya lebih. Selanjutnya adalah aktor pemberdayaan komunitas. Dalam hal ini siapa saja yang menjadi aktor dalam pemberdayaan komunitas? Yang pertama ada pemerintah, yang kedua swasta, dan ketiga masyarakat. Yang pertama kita lihat pemerintah. Peran dalam pemberdayaannya apa? Yang pertama, menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kalau swasta apa perannya? Kontribusi pada formulasi, kemudian implementasi, monitoring, dan evaluasi. Lalu masyarakat, perannya adalah partisipasi dalam setiap kegiatan. Sedangkan bentuk output peran pemerintah, apa bentuk outputnya? Yaitu kebijakan, misalnya dalam menetapkan peraturan dan penyelesaian sengketa. Kalau swasta, bentuk output perannya apa? Konsultasi dan rekomendasi kebijakan investasi.
Masyarakat, bentuk outputnya apa? Saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan. Bisa juga menjadi objek dan partisipan. Kemudian fasilitasi. Pemerintah tentunya memfasilitasi dalam hal dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Swasta, dana, alat, teknologi, tenaga terampil dan sangat terampil. Sedangkan masyarakat fasilitasinya apa? Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih. Tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Yang pertama adalah tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Yang kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, sehingga dapat mengambil peran dalam komunitasnya. Ketiga, peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuannya yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. 1. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. 2. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. 3. Ketergantungan adalah budaya. Dengan keadaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas, sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. 4. Dorongan dari pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat. 5. Adanya pemberdayaan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. 6. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. 7. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu. To be continue. Oke, sekian dari Ibu. Kita lanjut lagi ke bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.